juga untuk aktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sifat fisis alkohol dan sifat kimia alkohol atau reaksi alkohol. Ya, sifat alkohol yaitu sifat fisis alkohol. Yang pertama, alkohol merupakan cairan jernih, tidak berwarna dan berbau khas. Alkohol suku tinggi ya, atau jumlah atom C-nya banyak ya. Dan alkohol polivalen merupakan cairan kental dengan titik didih yang relatif tinggi. Yang kedua, alkohol rantai pendek mudah larut dalam air pada berbagai perbandingan. Etanol jika dilarutkan dalam air akan mengalami penyusutan volume. Oke, selanjutnya adalah sifat kimia alkohol atau reaksi pada alkohol. Nah, alkohol lebih mudah bereaksi atau lebih reaktif dibandingkan dengan eter. Ya, kita bahas reaksi pada alkohol. Yang pertama adalah reaksi oksidasi. Nah, oksidator yang biasa digunakan adalah K2Cr2O7 dan KMnO4. Nah, di sini ada alkohol primer. Ingat ya, alkohol primer itu sudah dibahas di video sebelumnya. Alkohol primer adalah alkoholnya ya, OH-nya itu terikat pada C primer. Apa itu C primer? C primer adalah C yang mengikat satu atom C lainnya. Ya, jika dioksidasi ya, berarti dengan K2Cr2O7 atau KMnO4 ya, dilambangkan seperti ini, oksidasi akan menghasilkan aldehid. Dan jika dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah OH-nya terikat pada atom C sekunder. C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Ya, dioksidasi akan menjadi keton. Nah, kalau alkohol tersier itu tidak dapat dioksidasi. Ya, ini contohnya kita lihat alkohol primer ya. Nah, ini OH-nya terikat pada C primer. C ini hanya mengikat satu atom C lainnya ya. Dalam hal ini berarti C-nya 2 berarti etanol ya, dioksidasi menjadi aldehid ya. Jumlah C-nya sama ya. C-nya 2, di sini juga 2 ya, menjadi aldehid. Ini namanya etanol. Dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat ya. C-nya sama, C-nya 2 ya. Gugusnya berbeda ya. Ini adalah asam etanoat. Oke. Alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid, dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Nah, ini contoh yang alkohol sekunder. Alkohol sekunder, alkoholnya atau OH-nya ya terikat pada C sekunder. C sekunder adalah C yang mengikat dua atom C lainnya ya. Namanya berarti OH-nya terikat di nomor 2, berarti namanya ini alkanolnya ya, propanol terikat di nomor 2, berarti namanya 2-propanol. Dioksidasi menjadi keton ya, jumlah C-nya sama 3 ya. Fungsinya berbeda dari alkohol sekunder menjadi keton ya. Ketonnya ini adalah propanon. Oke. Selanjutnya reaksi oksidasi dengan reaksi alkohol dengan Na ya. Nah, semua alkohol itu bereaksi dengan logam Na ya. Nah, reaksinya 2ROH berarti ini alkohol ya. Ditambah dengan 2Na menghasilkan 2RONA plus H2. Jadi di sini menghasilkan gas hidrogen ya. Nah, contohnya misalnya 2 metanol ya, CH3OH ditambah 2Na menghasilkan CH3ONA ya. Jadi H-nya lepas 1 ya. H-nya nih pada OH ini lepas, Na-nya masuk ya. Sehingga menjadi CH3ONA. Karena di sini ada 2 ya, 2 CH3OH, ada 2 metanol, sehingga di sini yang dilepaskan ada H2. Nah, ini namanya natrium metoksida. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah reaksi eliminasi pada alkohol. Kalau ada kata-kata eliminasi, itu artinya adalah pengurangan. Ya. Nah, jika alkohol dipanaskan dengan asam sulfat pekat,
akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu artinya adalah pengurangan H2O. Ya, di sini alkohol ya dipanaskan sampai 140 derajat Celcius dengan asam sulfat akan menghasilkan ether plus H2O. Ya, contohnya ya, di sini adalah 2CH3CH2OH, ini adalah suatu alkohol yaitu etanol ya. Kemudian dipanaskan hingga 140 derajat Celcius dengan H2SO4 akan menghasilkan suatu ether ya. Sini ethernya ya etoksi-etana ya. Di sini ada 2 ya. Maka lihat ya jumlah C-nya juga sama. Jumlah C-nya 4 ya. Ini etanolnya ada 2 ya. Jadi ada 4 C-nya plus H2O. Oke. Kita lanjutkan. Ya, di sini alkohol dipanaskan hingga 180 derajat Celcius ya dengan H2SO4 akan menghasilkan suatu alkena plus H2O. Ya. Nah, di sini contohnya ya. Ini adalah etanol ya, kemudian dipanaskan hingga 180 derajat Celcius dengan H2SO4 ya akan menghasilkan suatu alkena ya. Sini C-nya 2 ya, sama-sama C-nya 2 ya. Nah, di sini adalah alkena ya, C-nya 2 berarti etena. Oke. Plus H2O. Nah. Yang keempat, reaksi substitusi alkohol. Apa arti kata substitusi? Substitusi adalah pergantian ya, sama seperti matematika ya, pergantian ya. Nah, berarti reaksi substitusi adalah reaksi penggantian ya, penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya. Ya. Yang pertama ya dengan pereaksi PCl3 ya, reaksi substitusi alkohol dengan reaksi PCl3 ya. Di sini 3ROH ya, alkohol ya direaksikan dengan PCl3 akan menghasilkan 3RCl ya, RCl. Di sini adalah alkil halida ya. Dari OH menjadi OH-nya digantikan dengan Cl ya. Nah, contohnya di sini 3 metanol ya, CH3OH ya, 3 metanol plus PCl3 akan menghasilkan 3 CH3Cl menjadi metil klorida ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini OH-nya ya, gugus OH digantikan oleh Cl ya, sehingga dari metanol menjadi metil klorida. Nah, selanjutnya di sini dengan reaksi PCl5 ya, ROH plus PCl5 menghasilkan RCl ya, sama ya. Nah, plus POCl3 plus HCl. Jadi OH-nya diganti dengan Cl ya. Nah, Cl-nya dari mana? Berasal dari PCl5 ya. Ini juga demikian ya. Cl-nya ini juga berasal dari mana? Dari PCl3. Nah, di sini pada reaksi PCl5 menghasilkan HCl ya. Oke, ya. OH digantikan oleh Cl yang berasal dari PCl5. Contohnya di sini adalah metanol plus PCl5 menghasilkan CH3Cl. Ya, CH3Cl itu adalah metil klorida plus POCl3 plus HCl. Ya. Oke. Nah, di sini dengan reaksi HX, X-nya bisa diganti F, bisa diganti Cl, bisa diganti Br, bisa diganti I. Ya, ini adalah golongan halogen ya. HX berarti di sini asam halida ya. Nah, ROH plus HX ya menjadi RX ya plus H2O. X-nya kita ganti apa? Misalnya kita ganti Cl gitu. Misalnya menjadi HCl. Ini menjadi apa namanya? Alkil halida ya. Oke. Ya, OH digantikan dengan X. Contohnya misalnya CH3OH itu metanol ya ditambah HCl menghasilkan metil klorida. OH-nya ya digantikan dengan Cl yang berasal dari HCl ya. Menjadi metil klorida. Dari metanol menjadi metil klorida plus H2O. Nah, di sini dengan reaksi SOCl2 ya, ROH plus SOCl2 menghasilkan RCl plus SO2 plus HCl ya.
OH-nya digantikan ya, OH pada alkohol ya digantikan oleh Cl yang berasal dari SOCl2 sehingga menjadi RCl ya, plus SO2 plus HCl. Contohnya di sini adalah metanol plus SOCl2 menghasilkan metil klorida ya. Cl ini berasal dari SOCl2 ya. OH diganti OH pada metanol diganti oleh Cl yang berasal dari SOCl2 sehingga menjadi metil klorida. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, reaksi alkohol dengan asam karboksilat untuk membentuk ester. Ya, reaksi ini disebut juga reaksi esterifikasi, yaitu reaksi pembuatan ester. Ya, ROH plus RCOOH ya, ditambah H2S4 plus kalor menghasilkan RCOOR aksen plus H2O. Jadi, alkohol ditambah asam karboksilat menghasilkan ester ya, plus air. Ya, kita lihat di sini R yang berasal dari alkohol ya akan menempati R aksen pada ester. Ya, kita lihat ya, di sini alkilnya berasal dari alkohol. Ya, kita lihat contohnya ya. Ya, di sini CH3OH berarti di sini adalah metanol plus asam karboksilat yaitu di sini asam propanoat ya. Di sini kita lihat, perhatikan di sini pada alkohol C-nya 1 ya. Di sini asam karboksilat ya. Dengan ditambah H2S4 plus kalor ya. Ini menghasilkan ester ya. Perhatikan ya. Di sini alkil pada alkohol ya akan menempati posisi alkil R aksen ya. R aksen pada ester ya. Jadi di sini R aksen ini ya berasal dari alkohol. Alkil yang di sini ya berasal dari alkohol, gitu ya. Sehingga metanol ya ditambah asam propanoat ya akan menghasilkan metil propanoat plus H2O, gitu ya. Contoh soal. Yang pertama, suatu senyawa memiliki rumus molekul C3H8O. Jika bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen, senyawa tersebut adalah, ya, ini optionnya, ya. Kemudian kita lihat ya, bahwa C3H8O, rumus umum molekulnya adalah CnH2n plus 2O, ya. C-nya 3, ya. N berarti H2N plus 2 ya, H-nya 8, O ya. Nah, ini rumus umum molekul ini adalah rumus umum molekul dari alkohol dan eter ya. Kita lihat C38 ini apakah alkohol atau eter ya. Nah, alkohol ya itu bereaksi dengan Na. Reaksinya adalah 2ROH plus 2Na menghasilkan 2RONA plus H2 ya. Ini alkohol. Nah, eter itu tidak bereaksi dengan Na. Maka C3H8O itu adalah suatu alkohol karena bereaksi dengan Na ya, menghasilkan gas hidrogen ya. Ini rumusannya seperti ini. Nah, kita lihat optionnya mana yang alkohol ya. Nah, 1 propanol. Nah, ini adalah suatu alkohol atau alkanol. Propanal ini adalah suatu aldehid atau alkanal. Metoksimetana ini adalah suatu eter yaitu alkoksialkana ya, nama lainnya. Nah, metoksietana eter ya, ini juga alkoksialkana. Propanon ini keton ya atau alkanon. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Jadi C3H8O adalah suatu alkohol yaitu ya C-nya 3 ya, H-nya 8, CH3, CH2, CH2OH. Jadi jawabannya yang A. Oke. Yang kedua, senyawa alkohol di bawah ini yang tidak dapat dioksidasi oleh larutan KMNO4 atau K2CR2O7 dalam suasana asam adalah, nah, yang tidak dapat, alkohol yang tidak dapat dioksidasi adalah alkohol tersier. Nah, kita lihat ini optionnya. Kita cari dari option ini mana yang alkohol tersier. Ya, kita lihat.
ya, alkohol yang tidak dapat dioksidasi adalah alkohol tersier. Kita lihat ya, dari yang A, option yang A. 3 pentanol. Nah, pentanol itu berarti alkanolnya ada 5, C-nya ada 5. Kita bikin ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, OH-nya terletak di nomor 3. Nah, ini OH-nya terikat pada C sekunder, karena C-nya terikat pada C-nya ini mengikat 2 atom C lainnya, ya. OH terikat pada C sekunder, maka ini adalah C sekunder ini mengikat 2 atom C lainnya, maka ini adalah alkohol sekunder. Oke, nah kita lihat yang B, 4 metil 2 pentanol. Nah, berarti ada 5 ya, alkanolnya ada 5, C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Metilnya terletak di nomor 4, OH-nya terletak di nomor 2. Nah, gitu ya. Nah, C-nya ini adalah C sekunder ya. OH terikat pada C sekunder, berarti ini adalah alkohol sekunder. Jadi A dan B ini alkohol sekunder, bukan ini jawabannya ya. Kita lihat yang C, ya, 3 metil 2 butanol. Butanol C-nya ada 4 ya, C-nya ada 4. 1 2 3 4. Nah, metilnya terletak di nomor 3. OH-nya terletak di nomor 2 ya. Nah, OH-nya terletak di nomor 2, terikat pada C sekunder juga ya. Ya, karena C-nya mengikat 2 atom C lainnya ya. Oke, berarti ini alkohol sekunder. Kita lihat 2 metil 2 butanol. Nah, lihat butanol ya, C-nya ada 4 ya. Kemudian di sini C-nya ya terikat pada C apa ini? Tersier ya kan? Karena C ini mengikat 3 atom C lainnya ya. 1 2 3 ya. 2 metil 2 butanol. Nah, metilnya terletak di nomor 2 juga ya. Nah, ini adalah alkohol tersier karena OH-nya terikat pada C tersier. Coba perhatikan ciri alkohol tersier ya. Alkilnya, cabangnya ya sama dan alkoholnya ya sama-sama terletak di nomor yang sama. 2 2 ya. 2 2 ya. Jadi 2 metil 2 butanol. Nanti kalau ketemu soal pokoknya yang sama ya nomornya ya, cabang dan alkoholnya, berarti dia adalah alkohol tersier. Paham ya? Oke, coba ini beda kan? 3 metil 2 butanol. Nah, ini adalah alkohol sekunder. Tapi kalau seperti ini, 2 metil 2 butanol. Misal seperti itu ya. Atau misalnya di sini 3 metil ya, 3 pentanol. Nah, kalau seperti itu berarti itu adalah kalau angkanya sama ya, nomornya sama, itu berarti adalah alkohol tersier. Kita lanjutkan ya, 3,3 dimetil 2 butanol. Ya, sudah tahu berarti jawabannya D, tapi kita bahas yang E-nya dulu ya. 3,3 dimetil 2 butanol. Butanol berarti C-nya ada 4, ya kan? Nah, ini 3,3 dimetil. Berarti metilnya ada di nomor 3, tapi ada 2. Ya, metil nomor 3 nomor 2. Nah, alkoholnya ada di nomor, OH-nya berarti ada di nomor 2. Dan ini adalah C sekunder, karena mengikat 2 atom C lainnya. Berarti ini adalah alkohol sekunder. Oke, berarti jawabannya adalah yang D, yaitu 2,2 metil 2 butanol. Oke, sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.